Wajahnya sayu, semangatnya hilang, gairah hidupnya nyaris tak ada. Dunia seperti mengejeknya tatkala dia melihat update status teman-temannya yang berisi foto keluarga dengan senyum lebar, makan di restoran, atau berlibur di luar kota. Yang dilakukannya hanya merenungi nasibnya sendiri, mengisolasi diri di rumah, menjauhi tetangga. Paling jauh perginya hanya ngaji sambung daerah. Selebihnya hanya rumah, masjid, masjid ke rumah. Sebuah rutinitas yang tanpa ruh, tanpa nuansa yang meriah. Itu adalah sebuah ilustrasi yang banyak menimpa kaum hawa di kalangan Islam Jamaah LDII. Mereka adalah para istri bitona, biasanya istri kedua, ketiga, atau keempat dari para pengurus Jokam, baik pusat, daerah, desa, maupun kelompok. Urusan uang dan kekuasaan sudah biasa kita dengar sebagai fokus kebijakan pusat yang kita istilahkan dengan ijtihad. Di luar itu ada satu lagi yang tersembunyi, yakni syahwat atas perempuan. Urusan ini tidak ketinggalan menjadi bahan propaganda utama dari pusat. Dalam sebuah wawancara Hairil Anas TV dengan salah seorang narasumber di kota Bandung beberapa waktu lalu, tokoh ulama di Jawa Barat mengatakan bahwa munculnya aliran-aliran sesat banyak dipengaruhi oleh urusan perut dan di bawahnya perut, yang artinya banyak dipengaruhi oleh masalah nafsu duniawi dan nafsu birahi atau syahwat atas perempuan. Rata-rata berurusan dengan dua hal, urusan makan, urusan perut, dan urusan bawahnya sedikit. Itu. Makanya aliran satu biasanya doktrinnya pertama, selain mengikat jamaahnya supaya memiliki loyalitas tinggi, yang kedua jamaahnya itu biasanya dijadikan ATM, jadikan ATM dengan doktrin infak, sodako. Dan urusan ini memang tidak ketinggalan menjadi bahan propaganda utama dari para pelaku-pelaku ajaran menyimpang atau aliran sesat. Tidak terkecuali keamiran pusat LDII Islam Jamaah. Di dalam kalangan LDII Islam Jamaah, perempuan-perempuan, terutama di pusat keamiran, ini telah menjadi mangsa empuk para predator yang bersembunyi di balik label pengurus. Para perempuan itu dieksploitasi sedemikian rupa dengan dalih agama dalam bentuk wayuh bitona. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wayuh adalah kata dalam bahasa Jawa yang artinya memiliki istri lebih dari satu, atau yang umum disebut dengan poligami. Sesungguhnya wayuh itu halal, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Agama mengaturnya dengan aturan-aturan yang ketat, tidak boleh sembarangan. Banyak sekali ketentuan-ketentuan agama yang mengatur terkait wayuh atau poligami ini, baik aturan-aturan itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Sayangnya, dalam setiap propaganda yang dilakukan oleh Pusat Keamiran Islam Jamaah LDII, aturan-aturan itu hampir tidak pernah ditekankan, bahkan terkesan ugal-ugalan dan menyalahi aturan-aturan, baik aturan agama maupun aturan-aturan dan norma kemasyarakatan serta aturan kenegaraan.
Perempuan-perempuan yang ada di dalam lingkungan Islam Jamaah LDII senantiasa dinasihati bahasa halus dari istilah dipaksa untuk sabar, agar mereka ridho, taat, menerima, dan tidak boleh keberatan, apalagi mengkritik kebijakan suami yang ingin berpoligami. Istri wajib menerima tanpa pasal, meski kenyataan yang dihadapi sangatlah tidak mudah. Di pondok-pondok Pusat Keamiran Islam Jamaah LDII telah menjadi rahasia umum. Para santri perempuan diseleksi fisik dan penampilannya dengan kriteria tertentu saat menjalani tes mubalighat. Kemudian setelah lulus ditawari menjadi penerima tamu atau basus. Mereka inilah yang menjadi incaran para pengurus untuk menjadi objek wayuan. Dengan modus menjaga agama, melancarkan perwayuan, mengamalkan sunnah Nabi dan sebagainya, perempuan-perempuan tersebut diperdaya agar menerima dan bersedia menikah, diwayu dengan pria yang telah beristri, yang umumnya memiliki dapukan atau kedudukan di dalam kepengurusan Islam Jamaah maupun organisasi yang menaunginya, yakni LDII. Apakah hal tersebut sah? Tentu saja sah apabila aturan-aturan yang menaunginya diberlakukan dengan cara syar'i. Yang menjadi pokok permasalahan adalah ketika wayu itu dilaksanakan di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA, tanpa surat nikah resmi yang dikeluarkan oleh negara. Di kalangan LDII Islam Jamaah, pernikahan Bitona itu dilakukan tanpa dokumen legal formal yang diakui negara. Saat ijab kabul hanya dinikahkan dan disaksikan oleh pengurus internal tanpa kehadiran petugas KUA, dengan alasan untuk melancarkan perwayuan serta pernikahan. Berbagai upaya dilakukan oleh para pengurus jamaah LDII, antara lain dengan memalsukan surat-surat dan dokumen-dokumen negara. Maka sekilas program keimaman itu terlihat berhasil, pernikahan menjadi lancar, perwayuan sukses dilakukan. Namun, sesungguhnya itu akan menimbulkan keresahan dan mengancam ketenangan hidup baik pelaku poligami maupun wanita-wanita yang menjadi korban poligami itu sendiri. Di antaranya, pertama, pembuatan dan penggunaan surat nikah palsu bisa membuat pelaku dan pemiliknya diancam penjara karena telah melakukan pemalsuan surat negara. Yang kedua, penggunaan KTP, akte kelahiran, kartu keluarga palsu untuk melancarkan prosesi wayuh Bitona itu mungkin untuk sementara waktu bisa membuat hati lega. Itu pun seandainya seumur hidupnya nanti mereka akan tinggal di kompleks LDII di dunia yang mereka buat sendiri di dalam tempurung itu. Namun perlahan tapi pasti akan terasa sangat berat. Perasaan gelisah tidak nyaman saat harus berhubungan dengan dunia luar, ketika dengan terpaksa harus hidup di tengah masyarakat luas, atau ketika harus mengurus berbagai keperluan seperti membuat rekening bank, mengurus BPJS, mengurus sekolah anak di sekolah negeri, mengurus KIS atau Kartu Indonesia Sehat, dan berbagai urusan pemerintahan lainnya. Yang ketiga, anak yang akte kelahirannya palsu terancam suram masa depannya, kecuali kalau memang seluruh hidupnya kelak hanya akan berkutat di dalam kompleks LDII, sekolahnya di sekolahan LDII, bergaulnya dengan jokam jamaah LDII, menikahnya dengan jokam warga LDII, sampai meninggalnya pun di dalam lingkungan jokam Islam Jamaah LDII. Tetapi, tidak semua urusan bisa diselesaikan dengan sesama warga LDII saja. Banyak urusan yang harus diselesaikan dengan masyarakat umum dengan melibatkan pemerintah. Sehingga akan banyak urusan yang tidak bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan. Maka dari itu, sebaiknya hindari poligami rahasia, wayuh Bitona. Mari hidup dengan normal, taat pada peraturan pemerintah yang berlaku. Silahkan wayuh atau poligami tetap dilaksanakan dengan sah melalui proses pencatatan di KUA dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, tanpa memalsukan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh negara. Akan ada banyak masalah seperti perceraian, pembagian harta warisan, legalitas akte kelahiran anak, KTP, kartu keluarga, dan lain-lain, yang tentu akan menyulitkan kehidupannya kelak. Dan pusat keamiran, ketika terjadi permasalahan seperti itu, Parimpol hanya akan mengatakan,
bahwa pernikahan itu sah. Masa bodoh dengan dampak hukumnya. Yang penting itu halal, sah, dan barokah. Meski pada kenyataannya dalam kacamata hukum positif, praktek ini tidak melindungi perempuan yang menjadi korban wayuan. Modus-modus seperti ini, termasuk eksploitasi perempuan dengan kedok agama, berjudul Wayuh Bitona, dan sudah banyak memakan korban di beberapa tempat dengan permasalahan yang beragam. Yang paling sering terjadi adalah ketika perempuan yang dimadu sudah berumur, tidak cantik lagi dan beranak banyak, maka dengan mudah ditinggalkan begitu saja dengan berbagai banyak modus yang dibuat-buat. Seperti misalnya istri membangkang, tidak taat kepada suami, banyak menuntut, minta cerai dan sebagainya. Padahal itu semua karena buah kebijakan pusat dalam mengeksploitasi perempuan-perempuan Jokam Islam Jamaah LDI demi memenuhi nafsu saja. Mari selamatkan anak-anak kita dari eksploitasi pusat. Jangan pertaruhkan masa depan mereka. Nikahkan dengan resmi, catatkan di KUA, miliki buku nikah resmi, bukan buku nikah aspal. Mari hijrah dari gelapnya malam menuju hari yang penuh cahaya. Dan stop Wayuh Bitona. Selamatkan diri Anda dan kembali mengikuti peraturan pemerintah yang sah sebagai ulil amri yang resmi di negeri Indonesia tercinta. Sekian, Jalur Lihat.